Yudit dilanjut. Next, tolong. Ya. Ya, kita ketahui bersama bahwa salah satu pakar dari augmented reality yaitu Mr. Ronald Azuma ya, yang mendapatkan penghargaan fellow ya from IEEE ini, bahwa ada 3 hal inti ya mengenai augmented reality ini ya, yaitu yang pertama menggabungkan aspek ya dunia nyata dengan virtual ya, kemudian tampilan interaktifnya itu real time ya, kemudian bisa disajikan ya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini 3 aspek inti ya yang yang kita dapatkan manfaat dari AR itu seperti apa. Silakan lanjut, Mas. Next. Nah, manfaat dari AR tentu kita sudah tahu semua ya. Jadi sudah masuk dalam lini kehidupan kita ya, bahwa dengan adanya dunia entertainment ya dalam video game ini, si user ya bisa memanfaatkan model 3D ini seolah-olah berinteraksi secara fisik ya. Kemudian dengan manfaat yang lain kita bisa melakukan presentasi lebih interaktif ya kepada audiens atau kepada mahasiswa atau kepada siswa yang kita sampaikan di suatu kelas ya, atau dalam kegiatan bisnis sehari-hari ya. Kemudian manfaat yang lain ya itu bisa ditampilkan dalam TV ya dalam bentuk 3 dimensi ya. Kita tahu sendiri yang teknologi televisi yang terakhir itu ya teknologi plasma itu ya. Jadi seolah-olah kita melihat gerakan film atau movie itu seperti seolah-olah 3 dimensi ya. Bahkan sekarang kan sudah banyak studio 4 dimensi. Tentu manfaat yang lain adalah sebagai wahana hiburan ya, yang bisa lebih realistis dan juga sebagai sarana pendidikan ya. Di sini dalam sarana pendidikan ya, jadi untuk meminimalisir kecelakaan ya di dalam misalkan simulasi mengemudi, kemudian simulasi dalam menerbangkan suatu pesawat terbang, atau simulasi misalnya kebakaran ya, K3 itu yang ada di UNER ada jurusan K3 ya. Itu sangat penting ya untuk membantu dalam dunia pendidikan. Oke, next silakan. Nah, di sini dari manfaat yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, jadi ini adalah wakil ya dari penerapan di bidang entertainment ya, seperti pernah booming ya penggunaan game Pokemon Go ini ya beberapa tahun yang lalu, dan saat ini juga masih digunakan. Kemudian juga bisa digunakan dalam untuk simulasi mebel air ya di IKEA ini, perusahaan IKEA ini ya. Dan juga bisa bermanfaat di dalam bidang edukasi, contohnya misalkan dalam mensketsa ya, mensketsa tulisan hiragana katakana ini. Pak Surya kan lulusan dari Tohoku, jadi lebih pintar daripada saya untuk membaca tulisan kanji itu ya. Baik, mungkin sekilas tolong Mas Yudit mungkin contoh misalkan Pokemon Go itu mungkin sudah pada tahu ya, nggak apa-apa di refresh aja, tolong dinyalakan Mas YouTube-nya itu. Ya, gambarnya cukup kecil ya. Mungkin bisa masuk ke YouTube-nya nggak? Ya, sambil menunggu. Ya. Di sini dalam Pokemon Go ini di YouTube ini diceritakan bahwa ada 3 orang ya. Dia punya masing-masing aktor yang dimiliki oleh mereka Pokemonnya, dan ingin memperlihatkan kepada teman-temannya gitu bahwa
saya mempunyai Pokemon jenis tertentu ya. Ya ini di marking pakai barcode ya. Sorry, QR code maksudnya. Kemudian kita cari nih Pokemonnya ada di mana ini. Mungkin agak lambat ya. Oke, sini sudah muncul ya. Pokemonnya ini. Oke. Kemudian misalkan contoh yang lain dalam dunia bisnis ya. Nah, di sini dengan menginstal aplikasi yang dimiliki oleh IKEA. IKEA would like everyone to know about Play, our new augmented reality app. Built on Kita bisa mensimulasi apakah misalnya kursi atau sofa itu cukup nggak di ruangan kita atau pantas nggak dengan di ruangan yang kita miliki itu ya. Nah, kita mau milih kursi yang seperti apa ya. Kemudian kalau tidak mempunyai simulator yang di IKEA itu kan bisa saja nanti sofanya nggak cukup kan ya. Tapi dengan bantuan IKEA ini ya, aplikasi ini si customer bisa dengan puas ya untuk bisa membayangkan mebel apa yang mereka idam-idamkan atau yang mereka inginkan gitu ya, sesuai dengan selera masing-masing ya. Oke, selanjutnya yang video yang ketiga itu ya tentang sketch ya. Nah, di sini di dalam sketch ini ibarat sebagai penggantinya kertas karbon ya. Jadi kita sudah mempunyai simbol itu, huruf kanji itu ya. Nah, kemudian kita ingin membuat keterampilan ya kalau di tugas sekolah yang di SD atau di SMP. Nah, di sini kita buat dari bahan teh itu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Baik, terima kasih Mas Yudit. Kita kembali ke slide berikutnya. Next. Hey. Oke. Nah, namun di satu sisi ada manfaat, satu sisi ada keuntungan, pasti yang namanya teknologi itu ada keterbatasan ya. Apakah keterbatasan itu ya? Nah, di sini memang pemanfaatan AR ini memang bagi orang-orang yang memang senang ya dengan coding ya. Jadi dia harus bisa mau belajar atau mau mengerjakan menulis coding ya berdasarkan input yang diinginkan serta output yang diharapkan gitu ya. Selain itu juga keterbatasan yang lain adalah masalah biaya ya. Jadi di sini memang ada software yang memang berbayar ya, tapi nanti kami di sini dalam satu tim ya. Jadi saya bersama Pak Isan, dosen sejarah ya, dengan 3 mahasiswa kami dari Prodi Sistem Informasi ya, akan mengerjakan proyek ini ya untuk bisa merealisir apa yang diharapkan dari kegiatan FGD ini ya. Telah kami upayakan supaya biayanya seminimal mungkin ya. Jadi kalau IR itu kan lebih murah ya kalau yang saya pahami daripada virtual reality ya, karena butuh hardware yang cukup bagus ya. Tapi saya pernah masuk ke laboratoriumnya Pak Surya Sumpeno ya di ruangan B201 itu ya, dan mungkin di ruangan yang lain gitu mereka sudah punya laboratorium sendiri gitu ya. Jadi lebih leluasa untuk banyak melakukan eksperimen dan penelitian ya. Dan tentunya di sini
walaupun sudah banyak ya penelitian ya yang saya pelajari di sini ya dari salah satu jurnal, yaitu mohon maaf sebentar. Oke. Yaitu a systematic review of 10 years of augmented reality usability studies ya. Nah, di sini si penulis ya, si grup autor ini sudah mereview sebanyak 291 artikel ya yang terindeks Scopus. Nah, walaupun sudah banyak penerapannya ya atau user experience ya dari para pengguna ya dari hasil penelitian masing-masing ini ya. Namun supaya bisa diterima secara lebih luas lagi oleh end user, maka di sini kegunaan dari AR dan masalah pengalaman pengguna atau user experience itu masih perlu ditingkatkan gitu ya. Walaupun sudah banyak penelitian yang tentang bidang AR ini ya, baik itu di bidang industri, entertainment, kemudian education ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian keterbatasan yang lain ya, kalau kita ingin mendapatkan bentuk 3 dimensi itu yang lebih detail ya, maka pemrosesannya bisa lebih rigid ya. Seperti misalkan kita harus mempunyai scanner 3 dimensi ya supaya bisa menampilkan virtualnya yang kita inginkan, seperti misalkan barang-barang yang ada di museum ya, yang dimiliki salah satunya oleh Museum Universitas Airlangga ya. Nah, ini nanti dikerjakan oleh Mas Yudit yang sebagai operator sekarang itu ya, tugas skripsinya ya. Jadi nanti harus di-scan dulu 3 dimensi, misalnya piring dari Tiongkok itu ya. Nah, nanti setelah di-scan, baru nanti dilengkapi gitu ya, aksesorisnya dan kemudian keterangannya itu ya. Harapannya seperti itu. Oke, selanjutnya Mas. Next. Oke, di sini ada 3 cara ya untuk melakukan kegiatan yang diinginkan ya, yaitu bisa dengan cara berdasarkan marker ya. Jadi ada marker pakai QR code itu ya. Kemudian ada juga trackingnya itu tidak perlu pakai marker ya. Kemudian yang ketiga adalah tracking yang berbasis lokasi ya, dengan menggunakan nanti GPS itu ya. Jadi artinya kalau misalnya Google Map kita melakukan PIN, nah nanti dari PIN itu bisa kita tambahkan informasi yang AR-nya itu ya, yang mau kita tampilkan ya. Mungkin bisa disetel Mas, yang misalkan contoh yang berbasis marker ini ya. Karena nanti rencana tim kami akan menggunakan metode yang marker ini ya, untuk storyline ya, dari Insinyur Soekarno mulai dari kecil hingga remaja ini ya. Jadi dari paparan 2 pembicara utama kita ya, itu di situ udah ada marker ya tadi di atas meja itu. Mungkin Anda sudah sering melihat ya, itu markernya itu. Nah, sehingga nanti bisa selain tampilan 3 dimensinya muncul, juga nanti bisa ditambahkan keterangan ya. Oke, ini cukup menarik ya untuk kalangan generasi milenium itu. Oke Mas, selanjutnya Mas. Saya rasa cukup ya. Kalau yang ini ya berdasarkan tadi seperti yang IKEA itu ya. Jadi mirip dengan IKEA. Jadi tidak perlu marker, dia hanya berdasarkan bidang datar ya. Kalau ke lantai berarti nanti fitur yang disediakan di database-nya itu adalah fitur yang barang dari oke, kita lihat video selanjutnya yang frame selanjutnya.
Oh, ini macet ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi kalau ada handphonenya itu dia nah, itu. Jadi bisa diatur ya. Ini sebetulnya sangat menarik ya. Nanti yang kami lakukan nanti ini paralel ya, yang proyeknya Insinyur Soekarno dengan yang Museum Sejarah yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga ini ya. Oke ya, mungkin bisa dilewati Mas. Mungkin kalau location based tracking sudah inilah. Nanti bisa dibahas dalam diskusi ya. Silakan Mas di slide berikutnya. Oke. Nah ini desain yang sudah kami buat ya. Oke, berikutnya. Jadi mock-up-nya ini ya. Jadi smartphone-nya diarahkan ke fotonya Insinyur Soekarno. Kemudian nanti itu simulasinya ya yang di videonya itu. Nah, nanti akan muncul komiknya itu ya. Komik-komik dari di situ ada 7 macam gambar ya Soekarno beserta keterangannya itu. Ya. Oke. Selanjutnya silakan. Nah, jadi setelah dari hasil diskusi kami ya beberapa kali itu ya, jadi kami ingin menawarkan augmented reality-nya itu berbasis komik ya. Jadi supaya anak-anak kecil atau remaja itu mereka tertarik gitu ya dengan sejarah ya. Jadi oke, tolong dijalankan Mas Yudit ya. Jadi ini kami akan mengadop ya finally came in the mouth. dalam hal nanti bentuknya komik ya. Oh, what's going on here? What's wrong? Augmented reality, I'm a comic book. Flying around 3D. Jadi ada gerakan animasinya ya. Nah, itu. Oh yeah, and the sound. Jadi nanti yang rencana yang kami tawarkan itu ya, yaitu AR yang berbasis komik ini ya. Nah, nanti biar lebih jelas untuk background-nya, lalu pewarnaannya, kemudian karakter yang kita inginkan mau kita gerakan bisa pakai Adobe After Effects itu ya. Oke. Nah, itu seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup Mas Yudit. Ya. Oke, ini demo yang sudah dikerjakan tim ya. Di sini kami menggunakan Unity yang open source. Nah, ini pakai marker ya, pakai QR code. Nah, kemudian nanti akan muncul ya. Nah, itu komiknya akan muncul. Nah, seperti itu ya rencananya. Tapi nanti akan dibuat yang ada background-nya yang berwarna ya, yang lebih hidup. Ini hanya mock-up aja ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini software yang kami gunakan ya ada 6 ya. Pertama Unity ini digunakan untuk membuat aplikasi AR-nya. Kemudian Vuforia itu dipakai sebagai database markernya ya. Dan juga dipakai sebagai kameranya AR yang tadi itu yang ditampilkan. Nah, kemudian yang ketiga kami menggunakan Adobe XD ya. Jadi tujuannya agar bisa dibuat bentuk prototipenya itu ya, aplikasi prototipenya. Oke, selanjutnya Mas, yang keempat. Oh, ada 5 ya, sorry. Ada 5 ya. Yang keempat ini nanti Adobe After Effects ya.
Jadi nanti yang komik yang aslinya itu nggak bergerak nanti bisa kita gerakan ya sesuai yang kita inginkan ya, supaya nanti terkesan lebih hidup ya. Jadi ada animasinya. Kemudian yang terakhir ini Adobe Illustrator ya. Jadi tujuannya adalah untuk membuat sketsa gambar ya yang nanti akan dijadikan animasi ya di After Effects itu. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan ya. Ini tim kami ini ada Pak moderatornya juga join di kami gitu ya. Ada 3 mahasiswa angkatan 2017 ya yang passionnya pengen mempelajari IR ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Ihsan sebagai moderator. Monggo Pak Ihsan. Terima kasih Pak Hendra. Itu tadi gambaran tentang bagaimana desain augmented reality yang telah dipaparkan oleh Pak Hendra. Bahkan tim AR ini sudah membuat prototipe ya. Desainnya adalah augmented reality comic book. Genrenya adalah comic book. Jadi bagaimana nanti cerita tentang masa kecil sampai remaja Soekarno akan dibidik pada angle tertentu, dimasukkan menjadi sebuah comic book. Nah, saya tidak akan mengulangi yang sudah disampaikan Pak Hendra ya, karena nanti biar tim yang akan lebih membuat detail apa yang harus dimasukkan, kemudian bagaimana mewujudkannya di kemudian hari. Sekarang kita bikin storyline-nya dan desainnya. Ini yang perlu dimasukkan. Termasuk tadi ketika sesi yang pertama tadi, overview tentang pengetahuan tentang masa kecil Soekarno sampai remaja itu seperti apa, itu menjadi bahan untuk konten narasi. Termasuk saat ini juga sedang berlangsung FGD sesi kedua di kelompok yang heuristik. Heuristik itu di dalam sejarah adalah penggalian sumber, penggalian data. Nah, data-data yang dikumpulkan saat ini di kelompok 1 di bawah itu akan menjadi materi bagi kita yang ada di sini untuk memasukkan konten-konten informasi tentang kehidupan Bung Karno itu seperti apa. Tadi ada masukan misalnya bagaimana tentang kuliner, bagaimana Bung Karno itu suka masakan apa, kemudian bagaimana berkomunikasi, bagaimana kehidupan yang menggambarkan bahwa sosok Soekarno itu seorang yang manusiawi itu seperti apa. Kemudian sosok Soekarno itu masa kecil sampai remaja membentuk pribadi yang luar biasa ketika tua gitu. Nah, ini di tim bawah itu yang sedang digodok. Nah, bagi kita yang di sini ini mendesain dari materi tadi kita wujudkan dalam bentuk yang pertama adalah augmented reality, kemudian nanti dalam bentuk animasi, berikutnya dalam bentuk video. Terima kasih Pak Hendra, semoga selamat sampai tujuan Pak ya. Selanjutnya kepada Pak Surya untuk memberikan, kalau saya bilang materi sih enggak Pak ya, sharing saja bagaimana untuk kalau kita mendesain video dan animasi itu seperti apa. Nah, ini akan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan untuk mendesain seorang Bung Karno ketika kecil sampai remaja diwujudkan dalam bentuk video dan animasi. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Pak Surya. Kurang panjang atau di situ Pak? Pakai ini HDMI.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya akan berbagi materi presentasi. Saya beri judul Extended Reality (XR) untuk jejak putra sang fajar. Dalam kehidupan dari masa fajar di Jawa Timur. Saya sehari-hari adalah dosen mengajar di Departemen Teknik Komputer atau Computer Engineering Department dengan nama fakultasnya adalah Fakultas Teknologi dan Teknik Elektronika Cerdas. Jadi sekarang di ITS itu informatika, teknik komputer, sistem informasi dan informasi menjadi satu yang namanya FT. Saya menjalankan atau bekerja di lab namanya, walaupun ini belum resmi, kita sebut saja sebagai workshop. Ya. Nama workshopnya adalah human sensor. Sensor ya, sensor untuk manusia, sensor tangan, sensor wajah, menggunakan sensor, mengembangkan sensor, kemudian mengembangkan interaction device. Nanti saya tunjukkan. Interaction device-nya tersambung ke dunia virtual, kita sebut sebagai extended reality tadi, yang terdiri dari VR, MR, virtual reality, mixed reality, dan augmented reality. Ini saya suka, waktu saya sudah lama ini fotonya, saya suka fotonya ya, realize creative economy and happiness of people through ICT. Jadi mewujudkan ekonomi kreatif dan kebahagiaan orang-orang melalui ICT. Moto kami, moto saya, mewujudkan kebahagiaan dan ekonomi kreatif. Di waktu di Korea, sudah agak lama. Setelah dari dosen, saya sekarang menjabat di Kantor Transfer Teknologi. Ini agak kurang enak ya julukannya karena ada seniornya, ya, orang tua. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menggarisbawahi, menekankan mengapa belajar atau mengerjakan sesuatu dengan IT itu penting, terutama sekarang adalah kaitannya dengan warisan budaya atau sejarah. Ini terkait dengan yang dikemukakan oleh banyak orang. Salah satunya adalah Mark Prensky tahun 2001, sudah lama ya, bahwa generasi sekarang itu adalah generasi digital natif atau pribumi digital. Pribumi digital. Lahir perocot, lahir ya, melihat dunia itu sudah langsung nyabet smartphone. Jadi sudah punya smartphone. Umur 3 tahun sudah YouTubean, sudah pakai gadget itu dengan sangat terampilnya. Itu adalah generasi digital, sudah pakai medsos, Instagram dan sebagainya. Dan mereka akan bekerja dengan cara yang berbeda dengan generasi saya, yaitu generasi kolonial. Jadi kalau ada generasi milenial, ada generasi kolonial. Nah, mereka ini akan menggunakan segala daya fasilitas IT itu dengan caranya sendiri.
masyarakatnya sudah bergerak ke 5.0. Masyarakat 5.0 ini masyarakat yang belajarnya cepat. Listrik tanpa sopir dan segala macam banyak yang akan kita alami. Ini termasuk bagian di antaranya, kalau menurut saya. Oke, XR itu adalah teknologi extended reality, realitas yang diperluas. Anda semua dan saya mengalami bahwa virtual reality, pengertian luas ya, dunia virtual seperti medsos itu kan dunia virtual, Instagram dan kawan-kawan itu kan dunia virtual. Apa yang dapat dilakukan oleh dunia virtual? Yaitu dia memperluas jangkauan, ya, memperluas jangkauan dari apa-apa yang dapat kita kerjakan ini menjadi lebih tidak terbatas. Teman di dunia virtual banyak, yang tadinya harus dikunjungi sekarang bertemunya Zoom, bertemunya chatting dan sebagainya. Nah, ini adalah XR. Di ujung kiri misalnya ada complete real, fisik real yang lengkap. Ekstrim kanannya adalah complete virtual, virtual yang lengkap. Lalu bentuk-bentuk antaranya kan ada mestinya ya, bentuk-bentuk perkawinan hibrida antara virtual dengan real. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang tercover dalam XR ini. Dipakai sekarang. Sekarang kita bekerja dengan itu. Nah, saya tunjukkan ya beberapa yang sudah kami kerjakan. VR, AR sudah ya. Mungkin barangkali ya. VR itu ini ya. Yang populer adalah memang menggunakan HMD, Head Mounted Display. Head Mounted Display itu display yang dipasang di atas kepala ini, di depan mata. Barang populernya adalah HTC Vive, Oculus, atau kalau yang versi murahnya Google Cardboard namanya. Ini saya mengundang, saya bawa mahasiswa saya yang 2 tahun yang lalu ya, memamerkan di Hakteknas untuk virtual reality VR tapi yang low cost, harga murah ya, harga murah. Pakai ya tidak murah banget. Kalau mau murah banget bisa, tapi ya kurang enak gitu ya. Jadi pakai kardus, kemudian handphone murah dipasang di kepala, terus bisa bikin VR, bisa bermain VR. Ini kalau yang canggih seperti ini, tahu saya sudah tahu kok semua. Intinya adalah kalau VR itu dunianya nyata itu di-replace, digantikan sepenuhnya oleh dunia maya. Kalau sensor kita itu yang dominan kan mata ya, visual. Maka mata ini yang diganti dengan langsung diumpankan ke monitor yang dipasang di atas kepala
sudah tergantikan semuanya. Syaratnya ya gitu, berarti semua yang di situ ya harus digantikan. Jadi kalau ada dinding ya dinding virtual, orang ya orang virtual, semua harus diganti, nggak bisa separuh-separuh. Kalau separuh-separuh ya hilang sebagian ya. Jadi semuanya harus diganti. Tentunya tidak hanya mata, kalau mau komplit ya panca indera ya. Jadi bisa telinga pakai headset, bisa hidung, bisa kulit, wah, terus macam-macam dong. Iya. Kalau Anda pernah nonton itu One at Ready Player One, itu semuanya di replace. Wah, itu banyak apa ya? Wah, rasanya sudah pasti kemana-mana itu imajinasinya. Nah, ini yang kami sudah kerjakan. Nah, ini terus pakai 3D VR Paper, sudah dipasang di Museum Borobudur tahun lalu mengajarkannya. Awal tahun ini harusnya dipakai, di launching, tapi kemudian ketika mau dipopulerkan keburu kena COVID. Jadi, nah ini yang digital room namanya. Ini menggunakan ini. Ya. Tapi nggak usah ya, terlalu lama. Nah ini juga sudah kita kembangkan. Kalau Anda semua tahu namanya, mungkin ya sudah tahu, Garuda. Garuda ini apa? Emas di sini ya. Kalau Garuda yang asli itu kan harus disimpan tertutup ya, karena takut dicuri, nggak bisa dipegang-pegang. Nah Garuda yang virtual ini bisa dibolak-balik, bisa diputar-putar. Nah ini Garuda virtual. Bisa. Ya, itu. Ini pakai gestur tangan gini, ini murah, bukannya pakai HTC yang mahal itu ya, yang 15 juta, 20 juta, enggak, ini versi yang murah. Modelnya pakai yang ini ya. Nah ini, kayak ini headsetnya 100.000, 200.000, terus ini ada live motion sensor, terus pakai kabel tersambung ke PC. PC-nya tidak harus PC yang GPU dengan tertentu, enggak. Ada pakai cara biasa juga bisa. Yang penting ketika render itu kuat, itu aja. Nah ini beberapa penyajian virtual reality itu untuk apa saja. Misalnya yang di sebelah kiri itu untuk mobil balap ya, balapan. Jadi pakai headset ini di Time Zone di Surabaya itu ada sudah. Yang main anak-anak kecil biasanya. Pakai gitu terus supaya apa terdengar menderu gitu ya kan, kalau balapan kan rem gitu ya. Wah, kalau di gasnya di pedal gasnya ditekan itu bunyinya ditipu ya dengan pakai headset, jadi menderu. Kalau pakai mobil balap itu kan ketika lepas gitu kan kena angin, nah anginnya dipasangin, sudah dibohongi semua, enak. Kalau mobil balapnya ternyata ada kecipratan air itu gimana? Ya sebelahnya dipasangin dikasih percikan air. Jadi sudah wah kayak betulan beneran ya, asik lah bu. Nah itu caranya begitu. Nah kalau ini bermain, kalau yang serius kan sebetulnya simulator pesawat terbang gitu ya, serius banget ini, serius banget. Jadi kalau pilot itu tidak boleh naik pesawat beneran sebelum dia lulus simulator pesawat terbang, ya kan? Nggak bisa. Kenapa? Mahal soalnya. Kalau pesawat terbangnya jatuh gimana? Kalau sim kan kalau Anda lihat kursus mengemudi itu kan ada drivernya di sebelah kiri ya. Itu kalau macet-macet kan gampang bisa berhenti. Nah, kalau pesawat berhenti di mana? Terus kalau, salah kamu belok kiri, jatuh ya, dua-duanya jatuh. Bahaya sekali, makanya harus lolos simulator pesawat terbang yang serius. Bisa dipakai di mana? Di pelabuhan dipakai ya. Kemudian militer juga pakai ini. Ini tidak pakai headset, langsung pakai layar besar gitu. Jadi dari virtual reality bentuk-bentuknya seperti ini. Ini AR sudah tidak perlu ya. Yang menarik di sini adalah bahwa ini bisa di face tracking. Saya akan tunjukkan. Nah, ini AR yang sudah kami kerjakan ini bukan yang ini ya, sudah lama ini tahun berapa ini?
15 tahun yang lalu, 2004 ya. Jadi waktu itu mengembangkan modul untuk pembelajaran mekanika Newton. Jadi ada jungkat-jungkit gitu. Nah, ada bukunya isinya mekanika Newton 1, mekanika Newton 2, kemudian di situ salah satunya adalah modulnya adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu kalau asnya itu kita geser itu dia akan bergerak kan timbangannya. Nah, begitu. Terus kita juga mengembangkan pernah sudah lama ini gerhana matahari. Kalau masnya, mbaknya, bapak ibu pernah praktikum gerhana matahari yang pakai itu, pakai alat itu. Nah ini pakai kartu saja. Nah kartu itu menunjukkan posisi matahari, posisi bulan, posisi bumi. Nah kalau dilihat dengan display itu akan kelihatan ada matahari yang berputar. Nanti terjadilah gerhana. Kemudian saya sebagai viewer bisa, kalau saya seandainya di bumi melihat mataharinya seperti apa, nah nanti didemonstrasikan kelihatan tampilan gerhana matahari total. Nggak perlu pakai nggak perlu pakai apa-apa karena hanya simulasi. Nah kalau ini MR, bedanya MR dengan AR itu relatif sedikit ya. Kadang-kadang orang mencampur adukan. Nah vendor MR yang terkenal itu ya punyanya Microsoft itu, Microsoft HoloLens. Mahal dan dia tidak artinya tersambung ke PC. Ini aplikasi yang lain selain Microsoft HoloLens ada Moverio namanya, bisa Moverio. Kalau Epson Moverio itu sederhana ya, jadi misalnya ada benda di depannya, benda real itu dikotakin. Nah di kotak ini nanti keluar informasi tentang benda itu. Jadi misalnya kalau saya pakai kacamata ini, bayangkan ini Moverio ya, terus saya lihat itu bapak mas-mas ini semua namanya ada di masing-masing sininya, namanya tato gitu, terus bobotnya sekian kilo. Ini sensitif kalau apalagi kalau perempuan biasanya sih tanggal lahirnya tanggal lahir malah. Jadi kayak gitu sederhana sekali. Video ini tidak high resolution kayak HoloLens. Bisa seperti itu. Sebetulnya kita juga bisa menggunakan serupa. Nah, mengapa belajar bekerja dengan XR ini menyenangkan? Adalah saya mengambil moto dari Confucius itu. Confucius ini filsuf Cina ya. I hear, I forget. Jadi kalau ada diceritani kayak saya ceritain nanti pulangnya bisa lupa. Biasanya begitu ya. Kalau dalam bahasa masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini dinasihati kok. Kelihatannya dengarkan besok keluar masuk telinga tengah keluar. Ya, memang begitu akhir forget. Tapi kalau I see, nah karena saya tunjukkan lumayan, I remember. Remember tapi bisa forget, tetap bisa. Nah yang paling tinggi itu I do, I understand. Jadi kalau orang mengerjakan itu sangat berbeda dengan orang hanya melihat atau mendengar. Tingkatannya berbeda. Kalau orang yang mengerjakan, jadi ini namanya kan learning by doing. Karena dengan do itu sudah langsung praktek, sudah nggak usah diajari macam-macam, sudah langsung lancar. Gitu. Nah ini namanya kalau di ilmiah kan namanya experiential learning. Atau kalau mau dikerjakan secara mandiri oleh siswa namanya student centered learning. Jadi dia mengerjakan sendiri, suka-sukanya, menempuh sendiri perjalanan eksplorasinya. Sama seperti anak saya yang belajar origami, dia kan student centered learning, suka-sukanya dia, tapi belajar sampai bisa banyak. Dan dia bekerja sendiri, sudah nggak usah disuruh-suruh. Nah, mengalaminya dalam sebuah pengembaraan, ini jalan-jalan. Nah, ini yang menjadi pokok dari muatan kita, kalau menurut saya di Soekarno-Bung Karno ini. Bagaimana anak-anak itu nanti menghayati Bung Karno muda, menghayati Bung Karno kecil, sehingga nanti akan muncul orang-orang hebat, generasi-generasi hebat. Karena Bung Karno yang kita kenal Soekarno itu tidak muncul tiba-tiba jatuh dari langit begitu saja, enggak. Dia mengalami masa kecil, masa remaja, dan tadi seperti dikemukakan, ya memang itu yang membentuk beliau sehingga bisa hebat seperti itu. Dan ternyata dia itu anak Surabaya misalnya, kampung Jawa itu sama, tidak berjarak dengan kita. Dia bukan orang
Ya, dia orang istimewa, tapi beliau itu ya orang Jawa Timur, orang Indonesia biasa, nakal juga gitu ya. Nah itu yang penting menurut saya. Nah dalam mengalami itu di dunia virtual atau dunia personal kita perlu melakukan eksplorasi jalan, ya, jalan. Karena itu termasuk bagian dari. Nah ini ada beberapa cara jalan, cara pindah. Macam-macam pindah, tapi di sini hanya saya gambarkan beberapa saja ya. Ada yang pindah beneran ya kayak ini, yang di sebelah kiri itu pindah beneran dia jalan. Nah, ini pakai apa? Jalannya nggak habis-habis. Sekarang kan olahraganya pakai itu ya lari di rumah, lari kemana-mana, ternyata ya di tempat aja. Saya lari keliling Los Angeles, ternyata dia di depannya ada layar monitor. Terus ini kalau di virtual ya nggak usah. Artinya itu cara eksplorasi. Nah, persentuhan itu juga termasuk kalau menurut saya. Ini persentuhan menggunakan layar sentuh. Ini benda apa? Virtual objek 3 dimensi. Nah ini layar sentuh. Karena kalau layar sentuh kan beda rasanya daripada pakai keyboard ya. Salah satunya. Nah ini kalau ini pakai tangan langsung. Ini misalnya di situ ada apa kentang, kentangnya bisa dipegang gini terus gini bunyi teng 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 teng. Ini panjang ya terus. Bikinan kami berapa tahun yang lalu, 2 tahun ini. Ini pakai apa layar 3D ya. Nggak kelihatan di sini. Kalau kita nontonnya harus pakai kacamata khusus. Kalau pernah nonton film Facebook 3 dimensi ya. Ini sama, cuman layar. Kami punya yang versi proyektor, juga punya. Ada segini, kalau bahasa layarnya segini. Tapi nggak segede yang di apa, bioskop itu, enggak, belum punya. Sekarang sudah nggak ada yang jual. Ini monitornya masih ada beberapa, dan sekarang juga sudah nggak ada yang jual. Ini kacamatanya khusus. Ini main ketapel. Tapel tahu ya? Ini kebetulan yang di ketapel ya memang benda-benda antik. Sebetulnya saya mau ketapel mangga aja, kenapa sih mangga di ketapel kan biasa ya. Nah sekarang nggak tahu ya, masih main ketapel mangga nggak ya? Nah ini yang kita kembangkan mouse 3 dimensi, sudah lama juga. Ini fokusnya masih kardus speaker itu. Di dalamnya rangkaian elektronik kok ketrok apa kelihatan rumit gitu ya, diwadahi sama kardus. Digerak-gerakkan, diguling-gulingkan, gini caranya. Ini pakai manual, ini prototipe ya. Ini kalau muter apa bisa muter, nah, bendanya bisa guling-guling. Kalau digulingkan ya guling itu. Kalau misalnya ini imajinasinya gambarnya gini. Bagaimana kalau kota itu saya ganti dengan arcanya itu, kan persis ya akhirnya. Tapi arcanya yang di sana adalah arca yang besar, ini adalah tiruannya yang kecil. Kalau kita guling-guling kan dia ikut guling. Itu. Kalau yang resolusinya tinggi, yang di arca yang virtual itu resolusinya tinggi, kita bisa seolah-olah menggerakkan arcanya sendiri. Atau kalau misalnya kalau agak ngayal gini, bagaimana kalau Borobudur itu kita miniaturkan, terus kita guling, Borobudurnya guling, gitu. Wah, ini Superman, gulingkan Borobudur. Nah, gitu. Nah, selain cara interaksi dengan benda, kita juga bisa menggunakan namanya gamifikasi. Gamifikasi itu di awal dari perjalanan, seorang user atau seorang student itu dikasih misi. Misinya itu kamu cari benda itu sampai di ujung sana. Nah, dia bawa handphone. Nah, itu diberi tantangan. Nah, itu gamifikasi. Nanti bisa dikasih bonus. Kalau selesai etapa 1, etapa 2 dikasih coklat misalnya, atau dikasih benda virtual, atau dikasih e-money, ya, dikasih kopi, dikasih kopi 50.000, pasti dia larinya cepat. Nanti di ujung sana dikasih kopi 500.000, wadah, jawab banget itu. Bisa. Ini gamifikasi namanya. Ini sudah kami, ini belum sempat dipasang. Jadi dia ada di dalamnya ada game-game kecil ya. Kalau misalnya di situ ada disuruh
disuruh. Puzzle ya, bikin puzzle, merakit sebuah arca juga bisa. Kemudian bisa juga dites pengetahuan, ini sama ini tua mana, ini jenis manusia Homo erectus apa, itu bisa dikasih juga. Nah ini kalau ini virtual simulator. Dulu pernah ada itu dari Pak Edi ya. Gimana kalau itu dibikin virtualnya? Karena yang asli itu mahal sekali dan tidak bisa diputar. Kadang-kadang aja kalau ada tamu istimewa itu piringannya diputar bunyi musik gitu. Ini piringan zaman dulu. Nah, kayak sekarang kan pakai MP3. Nah, zaman dulu diputar pakai itu bunyi. Ada tiruannya di sebelahnya pakai elektronik. Nah, ini sudah versi yang mirip, tapi lebih kecil, elektronik. Nah, ini versi yang prototype 1, dia diputar. Ini yang bikin TA-nya sudah pulang dari Kanada, S2. Putranya salah satu teman karena jadi BR4 di ITS. Sudah, nah ini ada nah kayak gitu. Kan ada putranya ya, tuasnya, diputar Sumbuan. Tapi muter apa itu? Enggak ya muter tuas. Kalau kita pernah dulu mainan apa ya, robot-robotan pakai diputer belakangnya, nah itu muter tuas. Ini bisa diputar. Di sini ada display yang bisa dilihat. Nah, ini merakit dan merakitnya. Jadi ada mini game kayak gitu. Nah, ini bentuk apa ini kalau? Ini campur-campur ya. Ada virtual reality, ada simulasi, ada apa. Dan dia bisa fun. Memang kalau nanti ini diserahkan ke anak kecil ya memang ada risiko dibanting, diputar kiri kanan gitu kan. Kalau di museum itu kayaknya bagus ya. Dipasang ini usianya nggak sampai sehari baru. Besoknya sudah copot gitu. Wah repot kalau di museum sebetulnya. Jadi harus dijaga. Nah ini piringannya kan ada, jadi itu apa besi, ada tonjolan. Nah, tonjolannya nanti mendetikkan bilang seperti piano. Nah ini ditutul di apa? Pakai jari. Nah terus diputar pakai yang sebelah kanan. Nah gitu. Bunyi pakai gitu, ada bunyinya, dibikin bunyinya. Nggak harus bunyi kan sebetulnya ya. Dibunyikan. Terus habis itu ada maksimumnya. Nah, diputar. Dan suara yang keluar dari putaran itu sama dengan yang ditutul-tutul tadi. Ini simulator. Ini pengembangan berikutnya yang tadi kan kardus kotak itu bisa diganti. Kalau mau Anda bikin pistol-pistolan, mau bikin kotak apa tongkat ajaib juga bisa. Ini bikin pistol. Ini juga belum dipasang, prototipe beta sudah ada pakai printer 3D dipasang ke dalamnya, ada baterai juga, nanti bikinnya kayak gini jadinya. Nah ini lihat super. Ini game menembak, bikin sendiri, iya bikin sendiri, semuanya bikin sendiri. Jadi dia dirakit sendiri ya, bukan bikin sendiri. Nah itu. Kemudian bisa bikin apa ya, time zoom sendiri. Virtual reality. Oke, tidak usah banyak-banyak, ini lama. Ini hibrid antara virtual reality dan augmented reality. Bikinnya gampang. Sorry, salah. Bentar, belum tadi. Iya ini betul. Ini lama, bikinan namanya. Sebenarnya caranya gampang. Nah itu model display biasa, tapi jangan dikasih penutup. Terus kameranya itu yang satu itu ya dibiarkan melihat. Jadi kita melihat melalui kamera. Gitu terus di overlay murah aja. Ternyata bisa. Tapi yang gak enaknya adalah karena kameranya tidak stereo, gambarnya yang keluar tidak 3D. Gambar yang kita lihat ini ya, bukan gambar. Dunia yang kita lihat tidak 3D. Tapi objeknya bisa 3D. Loh kok bisa nggak 3D? Nah itu namanya stereoscopic 3D.
Nah, ini kalau yang pakai apa proyektor itu, ini agak ngebret suaranya. Nah ini pakai 3D, pakai sensor tangan ya, tangan gini-gini, itu ada sensor. Ini labnya masih berantakan, di syuting ada nggak tahu. Di belakang sana ada rak Indomie. Tuh, kok ada rak Indomie, ya biasa. Ini gayanya minjem ruang kantor. Ini ada kardus. Nah bisa, ini menggosok-gosok kayu bakar, tahu ya? Nah kayu bakar diputar-putar gitu nanti bakar. Nah, ini memang interaksi dengan manusia purba. Nah, ini kacamata 3D-nya. Ini monitor, proyektor. Proyektornya 2. Ini 2. Masih ada, mudah-mudahan belum rusak. Nah itu, terus ini menggunakan IS. Jadi begini, saya bawa iPhone, terus saya scan ruangan ini, terus saya letakkan sebuah magic door di tengah di sana ya. Maka setelah saya scan ruangan itu, saya bisa masuk ke magic door itu, dan saya berada nanti di tempat yang sama ini, tetapi tahunnya berbeda. Gitu ya, kira-kira begitu, bisa bayangkan ya. Saya scan ini, terus saya bayangkan bahwa ini tahun 1900 sekian, ini adalah rumah sakit. Gitu. Maka begitu saya masuk magic door ini, ruangan ini jadi rumah sakit. Tapi dia melalui iPhone, jangan pakai mata biasa. Jadi dia melalui iPhone, terus saya lihat di suster-suster yang sedang bekerja. Gitu. Ini misalnya dulu adalah sebuah rumah sakit. Nah gitu, ini apa yang terjadi dengan magic door. Ini apa termasuk apa ya? Mixed reality ya, nggak tahu. Saya juga sudah campur-campur. Ini yang di scan. Nah tadi kan manusia purba. Ini diasumsikan bahwa taman itu dulunya ada manusia purba sedang berburu di situ. Nah, gitu ya. Magic door kan kayak pintu Doraemon, pintu kemana saja. Jadi taruh di tengah. Melihatnya harus pakai handphone itu ya, tapi jadi ini melalui handphone itu barang ajaibnya bisa keluar. Nah ini di scan dulu, dipindah itu. Nah itu ya, nah keluar bunganya macam-macam ya. Nah ini ada magic door ya, kelihatan ya, ada magic door. Terus masuk sih. Nah sudah berada di ruang yang lain. Kalau kita kembali ke masa kini. Masa kini yang mungkin tidak terlalu menyenangkan. Misalnya, masa kini kan saya masih jomblo, Pak. Iya, gak enak. Nah ini kalau yang ini mungkin sudah ya berbasis lokasi dan ada citra. Misalnya begini, ada bangunan yang atapnya sudah roboh, gitu ya. Atapnya sudah roboh, belum diperbaiki. Lalu dengan smartphone itu kita bisa melihat bahwa atap itu utuh di atasnya. Terus bisa keliling. Memang sulit kita bisa. Jadi itu rekonstruksi menggunakan rekonstruksi virtual. Ini atapnya roboh, jadi atapnya yang di atas itu roboh, nggak ada, di aslinya nggak ada. Tapi kemudian dengan augmented reality, atapnya ada lagi. Ya kayak, ya, misalnya ada reca patung gitu, patung besar berjaga di pintu gerbang itu. Di sebelahnya ternyata jejin ya. Augmented reality kayak gitu. Dan yang terakhir adalah interaktif dengan holografik. Ini sudah ide lama sih, sudah dibikinnya waktu COVID ya. Jadi ternyata mestinya mahasiswinya itu berada bekerja di workshop, tapi karena COVID nggak bisa. Ada banyak yang tidak bisa terlaksanakan akhirnya. Sebenarnya saya ingin bikin holografiknya yang besar dan kemudian resolusi tinggi, tapi karena harus bekerja di rumah dia, piramidanya jadi kecil dan monitornya pakai monitor dia yang tidak resolusi tinggi. Resolusi tinggi itu apa sih? Ya yang paling kita bisa beli kan ya monitor 4K ya, tahu ya monitor 4K. Sebenarnya speknya saya beli yang 8K,
Tapi kan mahasiswanya nggak punya. Mahal Pak itu, iya memang mahal, makanya harusnya kerja di workshop. Itu nanti bisa, mungkin bisa lebih bagus penyajiannya ya. Nah ini bisa lihat 3D tapi tidak pakai kacamata hologram ya. Volumenya, volume penampilannya ya pakai kotak itu ya, yang di kanan ya. Jadi dia piramida, limas gitu. Tapi ruang volume yang bisa dipakai untuk 3D ya, yang hanya yang kotak yang biru itu. Karena kan Anda tahu potongannya yang bisa dipakai. Nah bisa juga dibalik sama aja. Dia harus dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing terproyeksikan di masing-masing sisi. Nanti menyatu, yang menyatu kan sebenarnya otak kita. Nanti kelihatan seperti 3D. Ini holosium namanya, dia memberi nama holosium. Nah itu sudah diputer. Nanti ada tangannya milih-milih gitu ya. Jadi pakai live motion juga sensor. Nah, itu. Ini belum saya kasih hiasan-hiasan yang lain. Itu benda-benda museum, peragaan museum. Nah itu beberapa interaksi dan model-model virtual reality, extended reality yang bisa kita lakukan. Lalu apakah yang bisa dilakukan dengan Bung Karno cilik atau Bung Karno remaja itu? Banyak hal ya, salah satunya misalnya dengan cara seperti ini misalnya. Ya. Jadi ini adalah tokoh astronot di tahun berapa itu Apollo jalan-jalan lalu bertemu dengan kita yang di mall. Nanti kita bisa salaman, bisa apalah. Atau kita bisa mengikuti sebetulnya Bung Karno cilik itu lagi ngapain? Mungkin lagi main gundu, lagi jalan-jalan sama teman-temannya pakai sarung dan sebagainya. Kita bisa melihat dari dekat seolah ya. Misalnya ya salah satunya berinteraksi dengan tokoh. Salah duanya bisa seperti ini. Mungkin salah satunya ini Nagio sudah bikin lama, kami belum bikin. Dia pakai layar besar ya. Dia pakai layar besar. Nanti orangnya lihat layar ya, tidak lihat beneran ya nggak ada. Kalau ada beneran hantu ya. Terus, nah, ini podcast sama dia. Nah ini diperlihatkan ada orang. Nah, panjang videonya. Step into the world of kalau begitu kita set into the world of Bung Karno. Nah itu kan Bung Karno jalan-jalan sama teman-temannya Bung Karno cilik ya. Bung Karno cilik lagi jalan main upin-upin ini, upin-upin lagi ngapain? Ya berangkat sekolah. Wah, Bung Karno ternyata rajin sekolah ya. Nah gitu ya. Misalnya loh saya bayangkan gitu. Nah, gitu ya. Macam-macam kejadiannya. Misalnya Bung Karno ternyata apa ya rajin gitu, bisa bercakap dalam bahasa Perancis. Wah ini orang-orang kagum misalnya ya. Yang lain apa misalnya saya sebaca. Nah ini adalah bagaimana kalau kita berlomba meniru Bung Karno berpidato misalnya. Ini baru ini kayaknya fasilitasnya iPhone ini. Saya belum coba juga. Tapi bisa diimplementasikan dengan face tracking ya. Kemudian, nah ini si orangnya ini jadi kucing. Nah, misalnya kita bikin lomba, ayo kita lomba pidatonya pidato Bung Karno. Coba kamu bisa menghayati, nah, gitu kan dia nanti seperti Bung Karno, Bung Tomo ya, pakai itu Allahu Akbar, atau Bung Karno, Pancasila telah, tapi dia berekspresi sendiri. Nah ini ekspresi nanti kita putarkan video referensinya, begitu misalnya Bung Karno ngomong apa, pidato, orasi, maka ini menirukan. Kamu harus menghayati ya, gimana caranya menghayati Bung Karno itu memberikan orasi dengan penuh semangat ke yang hadir di situ, sehingga bangkit semangat kebangsaan. Nah ini juga ada sama ini jadi orang tua. Nah ini sudah tracking pakai tracking case jadi orang tua bisa dikerjakan juga. Kalau kita menggunakan gaya komik, maka pengembaraan itu bisa dibikin sehingga anak atau orang itu akan mengikuti
game itu ya, mengikuti permainan itu dan kemudian oh kayak gini Bung Karno itu ya waktu kecilnya, sehingga ikut merasakan dan barangkali dengan itu I do ya, I understand karena dia ikut mengerjakan, itu harapan saya. Ya begitulah, mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Pak Surya. Baik, terima kasih. Tadi paparan Baik, terima kasih. Tadi paparan yang dalam pengetahuan teknologi teknologi extended reality dan pengembangan yang bisa dilakukan terkait dengan konten-konten sejarah sebetulnya secara umum. Nah, bagaimana memadukan antara masa lalu dengan dunia kini dan masa depan, sehingga yang sudah terjadi pada masa lalu bisa dihadirkan kembali dalam berbagai media, dalam berbagai bentuk, bahkan yang terbaru tadi bisa berinteraksi. Nah, selanjutnya barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu diklarifikasi atau ingin tahu lebih jauh terkait dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak Hendra dan Pak Surya. Monggo, kami beri kesempatan. Mati kabeh. Nah, gue kos. Mic itu loh. Ada yang mau ditanyakan? Dari tim sebelah sini, karena ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dijelaskan? Ada. Pas. Ya, cepat ya. Oh ya, mohon maaf. Saya perlu tahu dulu, ini tim-tim yang ada di sini dari mana saja, sekaligus untuk mengenalkan bahwa tim teknis ini terdiri dari berbagai macam kampus ya. Dimulai dari sini dulu yang PD pakai alma mater. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Istira. Saya Muhammad Ahmad Istira. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Saya di sini bersama dua teman saya yang akan memperkenalkan diri. Silakan. Nama saya Dimas Agung Perkasa, saya juga berasal dari Desain Informasi Universitas Erlangga. Salam kenal semuanya. Saya bersama Talia Gomezira juga, sama juga dari Sistem Informasi. Kami dapat informasi kalau dia menangani sebagai tim kembang aplikasi augmented reality. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke tim
peserta saja, saya dari Indonesia. Amin. Ya, terima kasih. Saya juga dari UNESA, Prodi Infra Indonesia. Terima kasih. Nama saya dari Halo, nama saya Muhammad Rizky Pradana. Saya dari Ilmu Sejarah FB UNER. Nama saya Muhammad Hendy Arja Putra dari Ilmu Sejarah UNER. Kami tim Storyline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurniawan dari Universitas Airlangga. Ini juga tim Storyline ya. Iya, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Abed dari UNER juga menjadi ini maksudnya di KPSE. Nama saya Daniel Jentro, saya dari Fakultas Ilmu Budaya UNER, juga di Storyline. Paling lagi dapatkan dulu. Nanti kalau misalnya untuk pembahasan yang terdepan ya kita di kendala kita di situ. Karena pengguna ini kan bukan kita, tapi museum sebenarnya. Nah, kalau misalnya larang ke kita itu enggak tepat sih. Kalau saya perkenalkan nama saya Raditya Putra dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS. Berikut juga ada teman saya dan Zaki dan Faisal dan juga ada Yusra dan kami sebagai peserta untuk acara hari ini. Terima kasih. itulah mereka ya kita tahun depan misalnya ini jadi baik, terima kasih sudah perkenalkan diri. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, jadi nanti setelah ini masing-masing tim akan berkelompok sesuai dengan penugasan dari panitia ya. Kemudian kalian diskusi di masing-masing tim ini untuk mendesain kira-kira produk dari masing-masing tim ini nanti seperti apa. Hanya sekedar sampai ke desain, belum menghasilkan produk baik itu AR, video, animasi atau apapun yang kelompok tim ini nanti hasilkan, gitu ya. Ini materi-materi atau konten-konten yang berkaitan dengan cerita Bung Karno sejak lahir sampai remaja sampai hijrah ke Bandung gitu. Karena kebetulan kita membatasi bagaimana kiprah Bung Karno di Jawa Timur ya, berarti kan sejak lahir sampai remaja itu sebelum hijrah ke Bandung, bagaimana sosok beliau itu digambarkan di dalam media-media yang akan kalian bentuk itu. Silakan kalian tentukan, termasuk ini kalau di masing-masing tim ini misalnya kemungkinan menghasilkan 1-2 produk. Misalnya di tim video menghasilkan 1 atau 2 video. Tim AR misalnya mampu nih menghasilkan 3 misalnya, atau cukup 1. Nah, silakan buatkan desain, kemudian storyline juga bisa. Kira-kira nanti yang akan dimunculkan adalah gambarannya seperti ini. Kemudian untuk kontennya, informasi berkaitan seperti apa sih Bung Karno itu, apakah waktu kecil itu sudah menunjukkan kecerdasan alamiahnya, atau justru menunjukkan dalam perspektif orang umum itu kenakalan. Orang umum mengatakan nakal, sebetulnya itu adalah cikal bakal cerdas. Termasuk tadi sempat disinggung dan diprotes tadi ya, apakah Bung Karno itu hanya terkenal karena sebagai, mohon maaf, pecinta wanita, karena selalu digambarkan masa kecilnya seperti apa sih, jangan-jangan karena ditolaki wanita terus, nah, dan seterusnya. Ini hanya perumpamaan saja, tapi materi informasi berkaitan dengan
sejarah Bung Karno itu sedang dibahas di bawah. Dan nanti besok kita akan satukan informasi-informasi itu akan kita berikan ke kalian untuk kemudian setelah selesai acara ini nanti akan menjadi pelengkap dari desain yang kalian buat. Jadi ilustrasinya gini, kalian di sini adalah membuat rumah bangunannya. Isinya seperti apa tergantung yang di bawah, yang di kelompok heuristik. Gitu. Jadi kalian sudah membuat kerangkanya, membuat pintunya, membuat temboknya, tapi mewarnainya, kemudian rumahnya akan bercerita tentang apa, itu tergantung dari yang di bawah. Nah, begitu ya. Ini sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Maksimal. Yang hari ini sudah berbagi ilmu di Pak Hendra, Pak Surya itu kan sudah sampai levelnya doktor. Kalian kalau kuliah sebetulnya ini butuh berapa SKS gitu. Tapi dirangkum hanya dalam waktu beberapa menit. Nah, betapa luar biasanya forum seperti ini dan kemungkinan ke Pak Gede selaku penyelenggara anggaran forum seperti ini yang menggabungkan antara masa lalu dan masa depan futuristik ini perlu sering-sering diadakan. Jadi nggak hanya masa lalu terus, Pak. Ya. Jadi tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Surya, bagaimana mengembangkan museum gitu, dengan teknologi yang canggih. Nah, perlu ditindaklanjuti agar berkesinambungan sehingga ini kesan bahwa masa lalu itu selalu yang terkini. Sehingga apa? Sudah sejarah, sudah masa lalu, orang itu kan selalu beranggapan bahwa masa lalu itu selalu suram. Ternyata kalau dibangun dengan teknologi informasi yang canggih, ini bisa menjadi lebih menarik sehingga sejarah dari bangsa Indonesia jadi lebih mudah dipahami oleh para generasi bangsa. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber hari ini yang memberikan ilmunya luar biasa bagi kita semua. Kita masih menunggu ilmu dan beliaunya dari Pak Surya di lain hari itu, Pak ya. Moga-moga untuk datang ke forum-forum yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata di Pak Gede dan Pak Dwi. Acara untuk paparan narasumber saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya boleh izin live, Pak? Oh, baik. Ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Berarti ini langsung tutup, Pak.